Jangan terus pas kita nanti menang langsung tanah airku tidak kulu. Terus pas nanti salah, kan gue bilang. Karena udah kadung begini, yuk kita majulah. Udah, mau berapa persen pun, tapi harapan saya dimasukkanlah pemain asli Indonesia ini tadi. Yang memang ya harapannya akan bisa, ya dengan komposisi berapapun itu akan bisa masuk. Tapi jangan semuanya pemain. Yang pasti, oke ini dari tadi kan nggak membicarakan ramalan. Ramalan saya adalah halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Yang belum saya mengerti adalah persepak bola Indonesia ini mau dibawa kemana. Karena last time saya ngecek, ini total ada berapa pemain naturalisasi? Lebih dari 12 ya. Kalau saya salah nggak bawa tulis ini, tapi kebayang nggak kalau tiba-tiba nanti 11-11 ya, ini naturalisasi semua gitu loh. Maksudnya londo kabeh gitu loh. Maksudnya nggak ada yang mas-mas kayak saya, nggak ada yang ale, nggak ada yang kakak-kakak, nggak ada abang-abang, akang-akang atau daeng-daeng. Ini kan beli-beli. Jadi kalau menurut saya gimana ya gitu. Dan ya, saya terus terang agak cemas ini. Silakan kalian membuli saya kalau mau membuli. Karena ini saya yakin pasti banyak juga orang-orang yang berpikiran seperti saya juga. Banyak sekali prediksi line up dari timnas yang nantinya akan dipimpin oleh Patrick Kluivert. Dan di prediksi ini pemain lokal itu sangat terbatas, mungkin 3-4 orang aja yang diturunkan, dan itu nama-nama anak kesayangan Sintayong juga. Oke. Pasti ada Witan, ada Rizky Ridho, ada Marcelino, ya kan. Cuman semuanya, beberapa pakar bola kebanyakan sepakat bahwasanya line up awalnya nggak mungkin ada lokal. Jadi pemain lokal ini akan masuk di mungkin pertengahan permainan atau sebagainya. Nah, afdol nggak sih kalau misalkan kita ya enggak, udah ya selesai. Ya enggak afdol gitu loh. Rasanya bukan Indonesia seperti itu. Dan kalaupun masuk ke Piala Dunia dengan 80% pemain naturalisasi, monggo kalian berpendapat apapun. Kalau buat saya enggak afdol. Rasanya kurang Indonesia. Saya bilang bukan enggak Indonesia ya, kurang Indonesia. Tapi kalau itu kalian anggap bisa berfantasi bahwa Indonesia masuk, ya monggo silahkan. Tapi ya kalau menurut saya mana ya? Kurang aja. Tapi kan Patrick Kluivert ini juga kan maksudnya kalau kita lihat ya, dia kan memang biasa untuk melatih pemain luar ya, bukan pemain Indonesia. Apakah dia memasukkan banyak pemain naturalisasi ini juga bagian dari mungkin dia nggak percaya performance pemain-pemain Indonesia? Ya kalau saya jadi dia, saya nggak akan percaya. Gila aja percaya mau pemain Indonesia. Saya nggak akan percaya mau pemain Indonesia dalam waktu 3 bulan saja, bahkan kurang. Kalau waktunya lebih lama, ya saya akan percaya. Sekarang kayak orang dipaksain, kalau ngomong nggak pacaran itu nikah, orang-orangnya ta'aruf begitu ya. Tapi ya gimana ya, maksudnya gimana caranya latihan terus bisa dalam waktu singkat ini bisa, saya pikir nggak akan percaya. Ya pasti dia akan memainkan lebih banyak pemain asing. Karena merumputnya otomatis sudah terbiasa di luar. Terus ya saya nggak bilang kualitas pemainnya ya. Tapi kalau pemain Indonesia ini di breeding di sana, saya yakin akan jadi luar biasa. Tapi perkaranya kan ini kayak dipertemukan pemain lokal yang memang lokal sama pemain dari internasional yang diajak ke Indonesia. Mungkin juga Patrick Kluivert sendiri karena dia salah satu orang Belanda. Waduh, di sini itu ada salah satu kru yang mengerti tentang bola tapi kayaknya lagi main Mobile Legends di luar ya. Leo, iya, Leo Surgi Partogi. Tapi kan ada juga maksudnya di satu sisi ya, pemain-pemain Indonesia ini kebanyakan berdarah Belanda ya informasinya. Nah, apakah memang ini bahasanya apa ya, rencana dari Patrick Kluivert juga, karena ya kita kan nanti di Piala Dunia juga akan menghadapi. Kayaknya urutan pemainnya yang mau dipakai itu udah keluar sebelum Patrick Kluivert dibawa ke Indonesia kan? Tapi ada yang ditambahin lagi sebenarnya. Oh iya. Iya, tapi kan udah banyakan yang dimasukin pas Sintayong udah di sini. Gitu, seperti itu. Atau mungkin dia bakal pakai taktiknya Sintayong karena anak-anak kesayangan Sintayong tetap dipakai juga, maksudnya dipakai dalam artian kata akan dijadikan main
Iya, maksudnya gini loh. Permasalahan naturalisasi ini sudah terjadi sejak Sintayong. Walaupun saya di sini nggak sepenuhnya setuju. Tapi ya mau gimana lagi, kalau Indonesia mau kayak membayangkan, Indonesia masuk Piala Dunia ya harus seperti cara ini. Karena kalau enggak, ini butuh waktu lebih lama lagi. Dan butuh pemerintahan juga benar-benar baik-baik saja. Orang-orang juga udah mulai kenyang dengan makanan mereka. Nggak ada pencaksilat di liga-liga nasional Indonesia gitu. Tapi yang saya sekarang ini coba untuk analisa adalah kalau semua kalian, saya, kita semua jadi Patrick Kluivert, apa yang kalian lakukan? Pasti menyelamatkan harga diri kita dulu kan? Dengan cara nggak boleh gagal. Cara untuk tidak gagal adalah pemain asing semua. Itu yang kita takutkan. Betul nggak? Iya. Tapi kalau misalkan sudah diberikan waktu, apakah pemain lokal juga akan tetap lebih banyak dimainkan sama Patrick Kluivert? Diberikan waktu itu berapa lama? Berapa lama? Nanti Patrick Kluivert bilang, bacot. Iya kan, mau berapa lama? Dimana waktu latihan ini belum lagi nanti kepotong dengan persiapan Ramadan. Terus kemudian Indonesia tuh banyak sekali festive time yang kita takutkan itu semuanya pemainnya itu yaitu tadi nggak ada inlandernya, nggak. Ini jadi kesebelasan Belanda nantinya seperti itu. Itu yang ditakutkan. Oke, tapi kalau untuk peluang masuk Piala Dunia seberapa jauh sih Mas Darko optimis? Nyampe berapa kali? Masa saya bilang berapa besar, tapi saya nggak seoptimis itu lagi. Kalau pemainnya ini pemain naturalisasi semua, peluangnya itu ada. Dan ya masuk aja ya, lumayan besar. Tapi itu tadi loh, rasanya apa kalian nggak ngerasa gimana gitu loh kalau semuanya ini naturalisasi. Dan naturalisasinya ini nggak kayak naturalisasinya siapa ya, yang benar-benar half Indonesia half atau pemain Malaysia tahu kan yang ada 2 orang yang keturunan itu kan mukanya masih ada Asianya gitu loh, karena ibunya Malaysia, bapaknya bule atau kebalikannya seperti itu. Tapi ini tuh kan memang ya mohon maaf ya, memang ada beberapanya yang bule asli nggak ada darah Indonesianya, tapi ya itu tadi ibunya lahir di Indonesia. Ibunya ini orang Belanda tapi lahir di Indonesia. Nah, itu kan itu peraturan yang kalau menurut saya ya mohon maaf ya, tapi kalau menurut saya ya sudah lah, itu peraturan ya. Mau gimana? Bisa nggak sih nanti Patrick Kluivert ini kan dia udah mencoba semaksimal mungkin ya kan buat masuk ke Piala Dunia minimal dengan bahan bakar yang mungkin juga dicukupkan oleh Pak Erick Thohir untuk memasukkan bukan beberapa ya, banyak pemain naturalisasi. Mungkin nggak akan meningkatkan kembali minat-minat dari supporter timnas ini. Terlihatnya belakangan ini kurang berminat dengan mendukung timnas lagi semenjak Pak Patrick ini masih. Ya itu tadi, makanya kalau menurut saya sih perlu sebuah biaya yang dikeluarkan untuk membuat para supporter timnas ini cinta kembali gitu loh. Karena kemarin tuh kan lumayan apa ya, kalau kita bilang itu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, itu STY itu terjadi itu. Nah, jangan sampai nanti orang ini Patrick Kluivert ini kena cancel. Ya udah, yuk kita sama-sama. Karena udah kadung begini, yuk kita majulah. Udah. Mau berapa persen pun, tapi harapan saya dimasukkanlah pemain asli Indonesia ini tadi. Yang memang ya harapannya akan bisa ya dengan komposisi berapapun itu akan bisa masuk. Tapi jangan semuanya pemain naturalisasi. Saya sih merasa bahwa ya mungkin ini kemajuan zaman ya membuat kita seperti ini. Mungkin kalau 30 tahun atau 40 tahun yang lalu, terus kita lihat ada sebuah acara kuliner gitu. Terus di mana di acara kuliner itu Gordon Ramsay datang, terus menobatkan makanan rendang Padang. Ini sebagai makanan termasuk salah satu makanan terlezat di Indonesia. Dan dia memanggil satu orang ahli rendang. Saya nggak mau sebut namanya karena nanti malah jadi polemik. Tapi yang datang ini seorang suku Tionghoa. Ya nggak apa-apa, dia Indonesia gitu loh. Tapi kan akan lebih afdol kalau rendang ini dimasak oleh Uda gitu kan. Atau ya, orang yang punya paling nggak. Nah, celakanya lagi orang Tionghoa di Indonesia itu tuh jarang yang, ya biasanya Tionghoa nikah sama Tionghoa, bahkan mereka mencari kemurniannya. Oke, silakan salahkan saya kalau saya salah di sini. Kalau seandainya si orang yang datang ini setengahnya adalah, oh ibu saya orang Minang asli gitu, nggak apa-apa, ini Tionghoa gitu, dia rendang gitu loh maksudnya. Mungkin kalau 30 tahun lalu diprotes, tapi sekarang orang seems fine. Mungkin 10-20 tahun lagi, sambutlah kesebelasan Indonesia, mukanya bule semua. Dan nggak apa-apa gitu mungkin ya, nanti ya suatu hari nanti ya. Tapi saya tetap merasa itu kayak tentara bayaran gitu. Kalau semua.
Nah tapi ya kita nggak pernah tahu. Mungkin saja Pak Erick Thohir ini melihat jauh ke depan, menerawang, lebih sakti ramalannya dibandingkan saya. Dan di masa depan itu memang ya hal seperti ini itu wajar. Nah tapi ada kalau saya ya justru melihatnya atau mungkin memprediksikan apa enggak dengan banyaknya pemain naturalisasi ini yang mana ini memang upaya yang dilakukan, tapi ternyata nantinya jika tidak berhasil akan menimbulkan gelombang cancel yang jauh lebih besar lagi. Contohnya adalah ya udah bawa pemain naturalisasi segerbong masih nggak menang juga. Dasar baju itu. Ya itu sih sesuatu yang Indonesia banget nggak sih? Ya kan? Jangan terus pas kita nanti menang langsung tanah airku tidak kulu. Terus pas nanti salah, kan gue bilang seperti itu. Ayo dong, yuk apapun yang terjadi kita dukung. Tapi ya dialektika seperti ini, obrolan, ayo kita ngobrol nggak apa-apa. Kalau ternyata nanti berhasil, artinya apa? Harus ada alih teknologi. Nggak boleh cuman dengan ya kita membiayai mercenary fighters ini tadi, soldiers ini tadi untuk berperang atas nama Indonesia. Ini ditambah lagi, kan tadinya katanya awalnya kan dicanangkan isunya, oh kalau Patricknya orang bule ya minimal kayak apa ya asisten pelatih. Sintayong bukannya orang Korea asisten pelatih? Iya, nggak cuma maksudnya kan kalau Sintayong kan masih banyak Indonya karena pemainnya banyak yang diturunin juga masih banyak Indonya. Oh. Lah ini benar-benar diwarnain sampai asisten pelatihnya juga bule, pelatihnya bule, pemainnya bule, ya kan. Belum nanti ada cadangannya juga bukan pemain Indonesia gitu ya kan. Apa ya bahasanya? Inilah saatnya kita jajah balik mereka. Kita pekerjakan, kita suruh mereka untuk memasukkan Indonesia Piala Dunia. Tapi seberapa jauhnya Mas Den belum bisa, maksudnya menurut Mas, seberapa jauhnya ya maksudnya? Yang pasti, oke ini dari tadi kan nggak membicarakan ramalan. Ramalan saya adalah setelah Piala Dunia ini nanti, setelah gelaran Piala Dunia yang sekarang ini, saya merasakan akan ada sebuah gerakan atau panggilan untuk melokalisasi sepak bola di Indonesia dan ya menjadikan ya orang-orang Indonesia ini sebagai bukan tuan rumah ya, sebagai mayoritas dari kesebelasan timnas. Jadi kalau sekarang ini kan mayoritas naturalisasi. Nah setelah ini yang akan terjadi itu akan sebaliknya. Setelah Piala Dunia ini kita akan kembali ke tadi itu. Sebagian besarnya adalah pemain lokal di persepak bolaan Indonesia yang berikutnya. Setelah gelaran Piala Dunia ini. Dan saya ramalkan Sintayong balik. Bukannya saya anti Patrick Kluivert ya, tapi itu yang terjadi. Berarti bisa dibilang Patrick Kluivert akan selesai setelah Piala Dunia. Ya selesai, karena kan kalian pengennya masuk Piala Dunia aja kan, nggak menang kan nggak mungkin kan ya kan. Jadi ya udah ya masuk. Habis itu mungkin sekali 2 pertandingan kan keluar terus ya sudah kan, cukup kan happy kan kalian semua kan. Ya udah itu yang terjadi. Terima kasih.